Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman ke channel Berbagi Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti kisah tentang seorang pekerja yang mengalami kisah menyeramkan saat dia melakukan hal yang sangat fatal. Bakalan serem lagi nih kayaknya. Ya udah, gak usah lama-lama. Ayo, seperti biasa kita mulai. Hari itu adalah hari yang cerah. Langit biru dipenuhi dengan sinar matahari yang hangat. Dan semangat hidup terasa begitu menggebu-gebu. Namun, kebahagiaan itu berubah menjadi tragedi yang tak terlupakan bagi seorang pria bernama David. David adalah seorang pengemudi truk yang bekerja keras. Pagi itu, dia terlalu terburu-buru karena harus mengantarkan barang ke klien yang menuntut kecepatan waktu. Dia melaju kencang di jalan raya, berharap untuk sampai di tempat tujuan segera mungkin. Namun, dalam sekejap mata, semuanya berubah. David tidak melihat pengendara sepeda motor yang keluar dari garis sempit di depannya. Tubuh pengendara motor itu pun terlempar dengan keras, dan David merasakan goncangan ketika truknya menabraknya. Tanpa berhenti, David melanjutkan perjalanan seolah-olah tak ada yang terjadi. Namun, apa yang ia tidak tahu adalah bahwa pengendara sepeda motor itu, seorang pria yang bernama Ryan, telah meninggal seketika akibat tabrakannya. Roh Ryan yang gentayangan, dia tak bisa melupakan kejadian itu. Dan mengapa pengemudi truk itu tidak berhenti untuk memberikan pertolongan atau bertanggung jawab atas tindakannya? Hari demi hari, Ryan menghantui David. Dia muncul di berbagai tempat. Suatu ketika di tengah malam, ketika David pulang ke rumahnya, terlihat seorang pria berdiri di depan rumahnya sambil membelakanginya. David menyapa, "Mas, sedang apa di sini?" Pria itu hanya diam saja, tak menjawab sepatah kata pun. Kembali, David bertanya sambil menepuk pundak pria tersebut, Mas, dari siapa?" Pria itu pun menengok. David pun terkejut, sangat ketakutan, karena ternyata wajah si pria itu tersebut hancur. Sontak dia langsung lari ketakutan masuk ke rumah. Di tempat kerja, David kembali mendapatkan teror ketika ia hendak mengendarai truk yang biasa ia gunakan untuk mengirim barang. Ada yang mengetuk-ketuk kaca mobil sebelah kiri. David melirik, tapi tak ada siapa-siapa. David pun turun dari mobil untuk mengecek, namun tidak ditemukan satu orang pun. David kembali masuk ke dalam mobil, dan terkejutnya David saat dia menoleh ke kiri, ada orang duduk di sampingnya sambil berkata, "Kenapa lari? Tolong saya, tolong saya." Dan bahkan di mimpi David, dia selalu bermimpi berada di pinggir jalan, melihat orang tergeletak di tengah jalan sambil berbicara, Tolong, kamu harus bertanggung jawab." Begitu keseharian David, tidak pernah tenang hidupnya, selalu dihantui oleh roh Ryan.
tidak tahan lagi dengan perasaan bersalah dan ketakutan yang semakin membebani dirinya. David akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang pengendara sepeda motor yang telah ditabrak itu. Dia menemukan foto Ryan dan artikel berita tentang kecelakaan tersebut. Ryan adalah suami dan ayah yang mencintai keluarganya dengan perasaan bersalah yang kian mendalami. David mendatangi keluarga Ryan. Dia bicara dengan istri Ryan, Leah, yang masih merasa bingung tentang kejadian itu. David menceritakan segalanya dengan jujur, menangis dan memohon maaf atas tindakannya yang tidak bertanggung jawab. Leah, meskipun masih berduka atas kepergian suaminya, merasakan kejujuran dan penyesalan yang tulus dari David. Dia tahu bahwa David telah membebaskan dirinya dari beban rasa bersalah yang selama ini dia pikul. Dia memaafkan David dan keduanya menangis bersama dalam pelukan yang penuh penyesalan. Dari hari itu, David mulai hidup dengan tanggung jawab yang lebih besar. Dia membantu keluarga Ryan dengan apa yang dia butuhkan. Roh Ryan pun akhirnya mendapatkan ketenangan dan pergi ke alam baka dengan damai. Nah, kalau kita perhatikan dari cerita ini, ada pesan bahwa pentingnya bertanggung jawab atas tindakan kita. Ketika kita berusaha melarikan diri dari tanggung jawab, konsekuensinya penyesalan tidak akan pernah hilang sampai kita berani menghadapinya. Dan kadang-kadang tindakan kita yang tulus dalam mengakui kesalahan bisa membuka jalan menuju perdamaian dan pengampunan. Sekian dulu dari cerita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.